Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Munasira Rahimi, mahasiswa PPG PAI tahap 3 batch 3 di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 21000155272. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di UPT SD Negeri 15 Bontojai kelas 3 dengan materi sikap berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
makan, minum, pakaian, dan terlindung. Jadi patuh dan taat kepada kedua orang tua merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai dari ibadah. Kemudian menjamin surga bagi anak yang taat dan taat pada kedua orang tuanya. Jadi siapa yang berbakti kepada kedua orang tua, Allah akan jamin surga. Selanjutnya, ciri-ciri anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, yang pertama, berkata lembut kepada kedua orang tua. Jadi kalau orang tua menyuruh kita sudah boleh, tapi caranya tinggi ya. Iya. Yang kelima, yang keempat, menjaga nama baiknya. Coba bagaimana cara menjaga nama baik orang tua kita? Nah, dengan cara tidak boleh kalau menjaga nama baik orang tua itu tidak boleh apa? Nah, apa lagi? Tidak boleh apa lagi? Nah, tidak boleh sombong. Supaya kalau kita punya yang pintar, yang soleh dan soleha, pasti orang tua kan bapak siapa itu pintar. Kalau misalnya dia nakal, siapa itu? Jadi kita harus menjaga nama baik orang tua. Iya. Kemudian yang kelima, cium tangan untuk buka ridhonya. Coba kalau berangkat ke sekolah cium tangan tidak? Cium tangan. Biar bukan ke sekolah, biar kemana harus dilatih sama orang tua mencium tangan, karena ada hadis yang mengatakan bahwa Allahi tiada walidayya Tuhan, yaitu sudah Allah sedang kepada hidayah kedua orang tua. Ya, kemudian yang keenam ya, menunjukkan sebagian badan di sekelilingnya. Jadi kalau lewat depan orang tua harus menunjukkan kaki ya. Nah, tidak boleh berkaca sungkan di depan orang tua. Nah, itu bakti kita kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketujuh, mendengarkan nasihat keluarga. Jadi kalau tanya ke orang tua mata buka, dengarkin. Jangan kalau main kalau sore, kalau malam ya, boleh ya. Habis pulang dari sekolah, mengaji. Nah, kalau sudah mengaji, duduk siang. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Nah, sholat, yang lupa sholat. Kemudian jadi harus didengar ya apa kata orang tua kita, apa kata ayah, apa kata ibu. Nah, kemudian yang kedelapan, selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua. Nah, jadi misalnya bukan semua belajar di rumah, jadi kalau pulang ke rumah jadi selalu banyak main. Selain banyak bermainnya ya, terus diluangkan waktu untuk membantu orang tua. Misalnya kalau saya makan, membantu orang tua apa? Membantu ibu apa? Ya, apa lagi? Pakaian, bantu apa? Kemudian apa lagi kalau foto? Banyak foto, bantu apa lagi? Cara menunjukkan sikap bakti kepada kedua orang tua. Nah, yang pertama, kita berbakti kepada kedua orang tua dengan cara yang pertama biasa mengingat kebaikan orang tua. Bagaimana caranya kita mengingat kebaikan orang tua? Misalnya ibu itu mengandung kita selama 2 bulan, menyusui kita selama tahun, merawat kita, membesarkan kita. Nah, itu harus selalu kita ingat. Kemudian yang kedua yaitu senantiasa mengingat kebaikan orang tua. Nah, kita harus mengingat kebaikan orang tua ibu ayah lakukan kepada kita. Yang pertama yaitu berkorban mencari apa? Nafkah untuk kita. Ibu apa? Memberi kita makan, merawat kita. Jadi kita harus ingat kebaikan-kebaikan orang tua. Yang
Kemudian akibat tidak berbakti kepada kedua orang tua. Nah, yang pertama mendapat dosa besar. Kemudian yang kedua membatalkan amal baik. Ketiga kita tutup video ya. Kisah teladan Nabi. Yuk, dukung kami dengan videonya ya. Kemudian simak. Kemudian di suatu desa kecil adalah seorang lelaki parubaya. Dia memiliki tanah yang sangat luas. Tanah itu dibagi dua untuk sawah dan ladang sayur. Sudah saatnya berganti. Aku membutuhkan banyak tenaga untuk membantu. Namun sayang sekali dari beberapa lelaki yang dia miliki hanya ada satu anak yang bersedia bekerja di ladang. Baktinya kepada sang ayah mendatangkan balasan yang melimpah dari Allah. Selama beberapa waktu Nabi Yunus terus berdakwah, namun kaumnya selalu sedih. Jadi dari video yang kita tonton ada setelah kita menonton video tadi, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari berbakti kepada kedua orang tua seperti yang ditonton tadi. Coba, kalau kita berbakti kepada kedua orang tua, kita apa? Menjadi apa? Sukses. Apalagi selain sukses, mendapat apa? Berkah. Apalagi selain itu? Mendapatkan ilmuwan. Kalau kita berhasil jadi orang tua, kita menjadi orang sukses, kita akan mendapatkan pahala orang tua. Kemudian ini mau bagi kelompoknya ya, kerjaan paginya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ya. Bentar jawab. Ini kelompok kerja sama ya. Coba. Jadi gambarnya yang dibagikan itu dijawab ya. Yang pertama yaitu jawablah pertanyaan soal yang benar. Jadi ini mau dipilih ya antara A, B, dan C disilang ya, dan dicari boleh. Yang kedua, sebutkan 3 hal yang bisa kamu lakukan untuk membantu orang tua di rumah. Akan dijelaskan ya. Kemudian yang ketiga, tulis doa untuk kedua orang tua. Tadi sering baca ya. Kerja sama ya. Jawab, oke? Jangan lupa tulis kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Coba ini saya ayo.
Coba kelompok satu nih. Coba yang lain perhatikan ya. Silau. Berbaca. Kami dari kelompok satu kemudian kita kasih satu jempol dulu karena sudah menjawab pertanyaannya, menjawab soalnya. Coba 1, 2, 3 berdiri semuanya. Coba kita satu jempol ya. Oke, 1, 2, 3. Jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. 2 jempol. Hebat, semangat. Jadi kelompok satu sudah coba jempol ke kelompok 2. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat, semangat. Jadi kelompok sudah selesaikan ya. Boleh ditulis apa yang dilakukan. Kita sebagai anak atau siswa harus bertanggung jawab
pelajaran yang tadi. Nah, kita harus apa? Coba siapa? Nah, coba Ila. Ila harus taat kepada siapa? Orang tua. Siapa lagi? Siapa lagi? Kita harus taat kepada orang tua, menghormati orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Iya, taat kepada kedua orang tua. Jadi kesimpulannya, berbakti kepada kedua orang tua atau birrul walidain adalah kewajiban seorang anak untuk berbuat baik dan menunjukkan penghormatan kepada kedua orang tua, ibu dan ayah. Kemudian surat ini mencakup tindakan seperti menghormati orang tua kita, kemudian menghargai orang tua kita, ya, kemudian memberikan perhatian. Jadi kita harus berikan perhatian kepada kedua orang tua kita, ya. Kemudian membantu dalam keseharian, doakan, serta bersikap sabar dan ikhlas dalam merawat kedua orang tua kita jika orang tua kita sakit. Kemudian dalam ajaran Islam, berbakti kepada kedua orang tua adalah ibadah mulia, perintah, serta disenangkan. Jadi kedua orang tua harus dipatuh, mematuhi perintahnya, karena tidak apa itu terdapat pada lidah orang tua. Kemudian kita berbakti kepada kedua orang tua itu adalah termasuk apa? Perintah Allah. Jadi apa tadi? Tadi sudah apa semua tadi doa kedua orang tua? Sudah. Apa lagi doa kedua orang tua? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ya, jadi doa kedua orang tua ini harus dibaca setiap sholat 5 waktu. Ya, janganlah kamu berkata kepada siapa itu keduanya? Ibu. Cepat sedikit, yang kita kan tidak mau ya, tidak boleh begitu ya. Ya, jadi ingat ya. Jadi ibu harap apalagi pelajaran yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi berkah dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau apa rumah harus berbakti kepada kedua orang tua, harus berdoakan kedua orang tua tadi 5 waktu kita setiap sholat kita ya. Ya, kalau satu 5 waktu tidak kedua orang tua kita berdiri walidayya supaya itu jangan kita langsung berdiri. Kalau sudah sholat jangan langsung berdiri, tapi didoakan orang tua. Iya, supaya kita menjadi anak yang sukses. Apalagi kita menjadi berkah karena berbakti kepada kedua orang tua. Apalagi jadi kita harus berbakti kepada kedua orang tua, ingat ya. Siapa yang bisa kasih contoh lagi kisah-kisah selain kisah-kisah tadi? Nah, tentang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, kalau kebalikan daripada berbakti kepada kedua orang tua itu adalah apa? Durhaka. Nah, siapa yang bisa kasih contoh yang durhaka? Ada itu yang cerita tentang si maling. Iya, maksudnya itu anak yang durhaka.
kita doakan yang jelek-jelek. Nah, saya bilang orang kualat. Iya, jadi kita mendengarkan kata orang tua. Namanya ini ibu. Kata ibu itu, jangan pernah dengar ketika itu ada di bawah telapak kaki ibu. Iya, hadisnya itu jangan tutup tak nama umat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Ya, terdengar lagunya tuh. Nah, sampai kita dengar lagunya. Surga di telapak kaki ibu. Itulah hadis Nabi Muhammad. Nah, siapa yang berbakti kepadanya maka akan masuk surga. Coba, siapa lagi yang bisa kasih contoh berbakti kepada orang tua? Nah, supaya selesai sampai di rumah. Kalau orang tua bilang selesai makan, pergi ngaji, nggak boleh ada yang membantah ya. Nah, karena apa? Orang tua itu adalah apa? Kunci surga. Yang itu adalah kunci surga. Nah, karena doanya orang tua itu adalah saja, apalagi ibu. Kita, melahirkan kita, kita, kita makan, dan kemudian ayah yang mencari nafkah untuk kita. Ya, bapak yang mencari nafkah untuk kita, ibu yang memasak di rumah. Apalagi, coba, apalagi yang bisa kita petik dari pelajaran tadi. Tentang cerita-cerita tadi, tentang video, pelajaran, apa. Coba, sebentar, habis makan, cuci piring. Ya, habis cuci piring ya. Ulang lagi harus iya, jangan kemana-mana. Habis itu siang harus belajar. Ya, daripada ada tugas yang dikasih sama gurunya harus dikerjakan. Iya, kalau malam kadang ya kurangi bermain apa, kurangi nonton TV sama main HP, apalagi kalau yang tidak bermanfaat ya. Jadi malam belajar belajar apa yang harus dipelajari coba siapa lagi yang bisa kasih contoh kita berbakti kepada orang tua supaya kita sampai di rumah disuruh sama ibunya. Siapa yang disuruh ibunya jajan ke warung pergi beli gini. Tidak bunda dia kalau disuruh sama ibunya tidak kerjakan. Jadi berbakti pada diri orang tua itu nggak boleh kemudian di Allah. Bukan belajar hari ini seru. Apa lagi? Tadi sudah belajar tentang berbakti kepada kedua orang tua. Iya, jadi setelah mempelajari tentang berbakti kepada kedua orang tua, kita harus mengaplikasikannya sampai di rumah ya. Kalau disuruh sama orang tua harus